Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Transfer 12,5 juta, pengen ketemu di Bali gitu loh. Ada Rasman, man, kebuka nih, man, rahasiamu, man. Ya, soal lato-lato ini. Man, ya, 12 juta untuk mainkan lato-lato. Kecil aman, Caca orang cantik begitu lo, hargain 12,5 juta toh. Android iPhone aja gak kebeli, bro, yang bagus. Yang bagus 21 juta, man. 12,5 juta, bang, ngongkosin ke Bali deh, lato-lato, bener-bener ya, biar dia nyampe ini nih ya sama si Rasman ya. Masih ingat nggak siapa yang menyiksa Peggy? Masih. Namanya masih ingat? Masih. Siapa namanya? Tapi saya tidak ingin menyebutkan karena saya sudah mengikhlaskan seperti itu. Oh, oke. Sebut saja Mawar ya? Ya, Mawar. Kalau misalnya ada sosok itu di depannya Peggy sekarang, apa yang Peggy mau sampaikan? Ya, saya mau... Hari ini saya ketemu dengan Peggy Setiawan. Alhamdulillah. Peggy akhirnya ketemu? Ya, alhamdulillah saya sangat bahagia, bangga, terharu. Saya nggak nyangka bisa ketemu sama Mas Abraham. Luar biasa, idola saya ini. Saya selalu mau melihat Mas Abraham itu dari televisi. Oh, yang benar? Benar. Bisa Saya ikuti berita-berita begini ya Mas Abraham. Prime shop-nya Mas Abraham. Alhamdulillah saat ini saya bisa bertemu langsung, bahkan memegang tangannya. Alhamdulillah, nyangka saya, alhamdulillah. Peggy ini luar biasa. Apa yang diperjuangkan oleh Peggy dan keluarga membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran akan menunjukkan ataupun menemukan jalannya sendiri. Dan Peggy jangan patah arang, selalu semangat. Katanya kamu tulang punggung keluarga ya. Dan kamu juga supel, saya lihat ya. Supel, teman-teman di penjara juga banyak kan ya. Itu, dan waktu di tahanan dikasih tasbih juga. Coba tunjukin tasbihnya. Ya, salah satu. Oh, ini salah satu tasbihnya. Iya. Dan terus zikir. Ya, alhamdulillah. Ingat Tuhan terus ya. Alhamdulillah, selalu dalam hati saya. Dan Tuhan nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Untuk orang-orang yang dizolimi, Tuhan nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Dan Dia akan bela kita. Benar. Kita harus terpercaya. Peggy, apa yang kamu sampaikan menjadi pesan untuk siapapun nggak berhenti berjuang untuk mencari kebenaran ya. Oke. Kalau pesan saya adalah, jika kalian benar, maka harus berani mengungkapkan kebenaran itu, meskipun kalian taruhannya itu nyawa ataupun taruhannya itu adalah kematian. Jangan pernah takut, karena kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh harus nggak boleh akui kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Kita harus benar-benar yakin pada diri kita sendiri jika kita benar. Jadi untuk semua orang, kalau kalian benar, ayo kita berjuang. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah, dan jangan pernah kalian menyerah, karena percaya pertolongan yang di atas itu jauh luar biasa. Karena semua yang di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada masanya. Dan tentu saja yang kuasa akan berkuasa selama. Benar sekali. Terima kasih ya. Terima kasih. Peggy ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Aku ini kan punya beberapa lah ibu, aku kan punya endorse segala macam ya. Nah, terus aku itu ada rencana untuk bantuin Peggy, mengenalkan Peggy ya ibu ya. Jadi aku gak mau terlibat masalah bayaran segala macam. Nanti biar Peggy biar pihak kliniknya dan Peggy yang ngomong berapa bayaran untuk Peggy. Ya hitung-hitung ini rezeki ya kan. Jadi Peggy itu nanti aku udah kenalin ke klinik kecantikan ibu. Jadi selain nanti Peggy dikasih perawatan, kalau Peggy nanti dijadiin brand ambassador, insya Allah ada duitnya ya kan. Buat nambah-nambah rezeki. Pokoknya dari sini Peggy jangan jadi kuli bangunan lagi kalau saya. Benar ya. Tapi tetap harus rendah hati ya ibu. Dan Itu yang pertama. karena teman-teman netizen semuanya ya, itu ibu senang sama Peggy. Itu makanya saya dari Cirebon, dari Bandung, Cirebon, dari sampai ke sini ibu. Ya kan? Senang
ya Bu ya. Tuh nih ibunya Peggy loh. Nanti makin glowing Ibu ya kan. Jadi nanti Peggy dapat perawatan. Kan Ibu kan nggak suka tuh kalau Peggy-nya ada tato kan. Nah nanti bisa dilaser tatonya. Jadi nggak usah lagi pakai PK itu. Bu, PK kalau berapa Bu? Ya, jadi nggak usah pakai PK lagi, dilaser sesuai dengan pakai dokter yang benar, ya kan. Nanti Peggy-nya, insya Allah tatonya hilang. Terus nanti kalau apa luka tangannya juga diperbaiki, Bu, disembuhin gitu, ya. Pokoknya teman-teman di sini Bu support itu yang nanti buat Peggy bisa ada jalannya, rezekinya. Ya, terima kasih banyak. Ya teman-teman, luar biasa ya. Tuhan sungguh bekerja, Tuhan tidak tidur. Bahwa setelah Peggy Setiawan memenangkan sidang pra-peradilan dan dia dinyatakan bebas dan status tersangkanya itu dicabut, banyak stasiun-stasiun TV yang mengundang dia untuk sekedar bercerita, sekedar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Peggy Setiawan. Bahkan si abang ini kebetulan punya teman, dia menawarkan kepada Peggy untuk menjadi brand ambassador di salah satu klinik kecantikan. Ya, ini tentunya hasil atau buah dari kesabaran dari Peggy Setiawan dan juga doa-doa dari kita netizen Indonesia yang selama ini tentunya kita berjuang agar Peggy Setiawan itu segera dibebaskan, karena memang jelas dia tidak melakukan kesalahan apapun terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ya. Nah teman-teman, ada sebuah pernyataan dari si Rasman Botak. Dia mempertanyakan kenapa sih kok si Peggy Setiawan sekarang dia diundang kemana-mana, masuk satu stasiun TV, keluar satu stasiun TV. Dan saya kira pernyataan si Rasman Botak ini lebih kepada iri dan cemburu atas apa yang diterima oleh Peggy Setiawan saat ini. Ini yang orang katakan bahwa keadilan dan juga kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika keadilan dan juga kebenaran itu sudah didapatkan, maka Tuhan akan menunjukkan dengan caranya sendiri bagaimana caranya untuk mengangkat derajat dari seorang Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan. Dan juga ada sebuah tawaran yang tentunya sangat menarik dari Pak Reza ya, kalau saya tidak salah, bahwa dia menawarkan kepada Peggy Setiawan untuk bisa bekerja di rumahnya. Kebetulan atap rumahnya ada bocor, kemudian lantainya itu ingin diperbaiki. Jadi saya kira tawaran yang diungkapkan oleh Pak Reza ini bukan semata-mata soal pekerjaan ya. Saya pikir tujuan atau niat dari Pak Reza ini ingin menyelamatkan Peggy Setiawan. Ya tahu sendiri ya, saat ini kemarin kita belajar dari Pak Budi yang merupakan mantan napi ya. Setelah dia memberikan kesaksian tentang bagaimana cerita napi kasus Vina di dalam sana, tidak lama berselang dia meninggal dunia. Kasihan sekali ya. Masih ingat nggak siapa yang menyiksa Peggy? Masih. Namanya masih ingat? Masih. Siapa namanya? Tapi saya tidak ingin menyebutkan karena saya sudah mengikhlaskan seperti itu. Oh, oke. Sebut saja Mawar ya. Ya, Kalau misalnya ada sosok itu di depannya Peggy sekarang, apa yang Peggy mau sampaikan? ya saya mau ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, itu merupakan jadi pembelajaran untuk saya untuk bisa menjadi lebih ikhlas untuk menerima keadaan, lebih ikhlas untuk menerima suatu permasalahan lah. Karena saya itu di sana mengambil hikmah banyak sih. Jadi saya tidak menjadikan itu sebagai keluar dari sini dan nggak pernah. Saya justru lebih ikhlas, belajar lebih ikhlas memang di sana sih. Seperti itu. Luar biasa ya, ketika Peggy Setiawan tidak ingin menyebutkan nama orang yang menyiksa dia ya. Walaupun dia ingat betul, terlepas dari beberapa hari yang lalu dia sampaikan bahwa ketika ditanya oleh pengacara Tony ya, dia sampaikan ada polisi yang memukul dia. Tapi salut ya buat Peggy Setiawan sampai tidak menyebutkan nama polisi yang memukul dia itu.
Makanya mungkin buah dari kesabarannya dia itu, keikhlasannya dia, maka dia dipanggil di mana-mana, dia diwawancara di mana-mana. Itulah buah kesabaran yang sesungguhnya. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TVA, TVB, TVC. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ kan. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan dipolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah karena itu saya mulai mengamati ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan. Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponakan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPR. Apa maksudnya pernyataan dari si Rasman Botak ini ya? Dia mempersoalkan ketika Peggy diundang di TVA, TVB, TVC, apakah si Rasman ingin pansus di balik kasusnya Peggy ini atau seperti apa? Ya itu kan rezekinya si Peggy, dia mau diundang di mana saja itu kan urusan dia, bukan urusan si Rasman. Malah yang anehnya lagi dia menuduh bahwa ini dipolitisasi, ingin menjatuhkan bintang-bintang di Polri. Sebenarnya yang membuat Polri itu jatuh siapa sih? Bukannya polisi itu sendiri. Kok malah kebalik sih? Otak Anda taruh di dengkul ya? Transfer 12,5 juta, pengen ketemu di Bali gitu loh. Ada Rasman. Man, kebuka nih, man, rahasia lo, man. Ya, soal lato-lato ini. Man, ya, 12 juta untuk mainkan lato-lato. Kecil aman. Caca orang cantik begitu lo hargain 12,5 juta tok. Android iPhone aja gak kebeli bro, yang bagus 21 juta man, 12,5 juta bangun kosin ke Bali deh, lato-lato bener-bener ya, biar dia nyampe ini nih ya sama si Rasman ya. Rasman bilang latonya hidup. Nyanyiin aja bro ya. Bakso Rasman bulat-bulat seperti lato-lato ya, bila dipandang tak ada duanya, lembek-lembek rasanya. Demi lato-lato Rasman transfer 12,5 juta ya untuk si Caca agar bisa datang ke Bali bermain lato-lato. Ya nggak nyangka gua. Nggak nyangka bro, jangan kan sampai sakit perut gua aja sampai pantat sakitnya ketawa. Bakso aci udah lembek-lembek rasanya dah. Aduh ya kalau saya gimana nggak happy bro ya, lihat orang kepalanya gede, badannya gede ya, nggak taunya nyosor-nyosor juga tuh ya. Bayar orang ya untuk ketemu ke Bali, bayar transfer 12,5 juta ya. Untuk pegang-pegang lato. Rasman, apa kata istrimu man? Istrimu udah tahu belum man? Kalau bayar yang namanya Caca 12,5 juta biar
ketemuan di Bali gitu, ya kan? Ada indahnya ya itu rumah tangga ya, siap mengeluarkan duit 12,5 sebagai perkenalan sama Caca ya. I love you man. Ya nggak tahu nih I love you. I love you sayang gitu. Mana kebuka. Ini efek dari bermain-main ya. Coba bermain api dengan Ibu Widya, ya hasilnya seperti ini. Ibu Widya sampai membongkar bahwa Rasman menjual lato-latonya kepada Caca senilai 12 juta. Wow, HP saya aja harganya cuma 1 jutaan. Lato-latonya si Rasman 12 juta men. Rasman, saya cuma komentari Anda ya. Dikit-dikit lapor sana, dikit-dikit lapor sini ya. Sama Pak Tony, kamu ribut. Biasa main kelereng kalah, ini masa kecilnya kurang bahagia nih orang ya. Kelihatan man, ya tingkah lo itu dari kecil ya. Gak punya prestasi kayaknya dari kecil. Prestasinya ini setelah dia mau bergabung ke Apoker ini mendadak ya kan. Tapi gini man, ya lo asal tahu tak ya, yang bikin keresahan itu justru Anda mendorong-dorong Caca transfer 12.500.000 rupiah, mendorong Caca, minta Caca I love you segala, deh yang ngerayu nih ya. Dengerin ya Rasman ya, mendorong-dorong Caca untuk mendukung agar upaya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Busuk kali kau ya, gede badan doang kau, ternyata ini otaknya juga tersumbat nih di balik botakmu itu ya. Dengar man ya, Indonesia ini gak bakal diam semuanya. Orang di sana gak ada dikasih kesempatan ngomong ya, kecrot aja tuh mulutmu ya. Kasih kesempatan dong, malu-maluin dituntun orang banyak nih ya. Tulul denger ya, ini ditonton orang banyak tahu. Kamu di ILC di mana itu selalu debat kusir sama orang. Man Rasman ya, di mana minta dihargain sama orang, lo menghargain orangnya kagak bisa lah Cot ya. Dengar lo Cot ya, dengar. Indonesia ini butuh orang-orang yang gimana ya, sifatnya mendidik, bukan sifatnya sifat curang. Kamu ingin mendorong Caca untuk agar upaya Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka. Kamu bilang ya, saya meresahkan masyarakat. Yang meresahkan itu kepala botakmu itu loh ya. Ilmunya seuprit ngerasa selangit kau. Dengar, kemarin kata kamu ya, kita lihat aja ya apakah Peggy ini ntar bebas atau tidak. Kalau enggak, Widya harus dipanggil polisi ya. Gimana nih, yang namanya Peggy Setiawan udah bebas nih botak ya. Celengan Bagong denger lo ya, dengerin baik-baik lo Leng ya. Dengar, Peggy Setiawan udah bebas ya, udah bebas. Kenapa masih digiring juga buat menciptakan bukti baru agar Peggy Setiawan Kulibangunan ini dijadikan tersangka. Jadi gini man, seperti kata Om Susno Duaji, udah nggak bisa ya, nggak bisa. Hore, saya menang ya man, saya yang menang man, saya yang menang. Lawan saya tuh nggak sedikit man. Itu yang kru-krunya Putri aja sampai berjejer gitu sama calon ibu bupati, calon ibu wali kota di situ. Jejer, lawannya saya tok man. Ya itu, kamu ngerasa hebat, apa kehebatan kamu? Cuma mau nyogok Caca dengan nilai 12 juta ya. Terus kamu minta Caca dukung agar Peggy Setiawan Kulibangunan itu jadi tersangka. Botak, ya wajar lah itu ya, dibikin itu pajangan atau celengan Bagong itu di sana. Wajar, itu baru pantas gelar buat lo. Dengerin, lo harus buka itu telinga
di situ kagak dikasih kesempatan lo. Ngecrot sana ngecrot sini. Ini orang kudu ditampol pakai teflon ini ya, botak itu. Dengar ya, mengenai Peggy Setiawan itu udah sah, udah dibatalkan jadi tersangka. Ya tak, kamu kan orangnya hukum, ya orang hukum, katanya praktisi. Nah jadi begini, adapun nanti kalau menemukan bukti-bukti untuk Peggy yang lain, ya kan, seperti apa yang diucapkan Putri, masih ada, saya khawatir akan ada Peggy yang lain gitu. Nah sekarang kalian kalau mau menciptakan yang namanya bukti baru untuk menjadikan Peggy tersangka, tuh catat ya, arahkan lo ke Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep, jangan sampai dia kabur. Itu aja. Mungkinkah Peggy jadi tersangka lagi? Nah, jadi tadi Pak Pedrik dan Pak Pedrik terutama sangat mungkin kan, karena menurut Pak Pedrik ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma ya, tahun 2016 bahwa atas putusan pra peradilan itu penyidik bisa atau mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan lagi untuk kasus serupa. Nah, namun ya jangan lupa kalau membaca amar putusan ya memang harus jelas ya. Jadi begini, di dalam putusan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan dengan pemohonnya Peggy Setiawan ini, yaitu putusan nomor 10/pra ya tahun 2024 PN Bandung, ini kan mengabulkan seluruhnya, artinya petitum kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan ya itu dikabulkan ya, penetapan tersangka dibatalkan, dikeluarkan dari tahanan dan penyidikannya dihentikan ya. Dan ada nomor 5 poin 5 dalam amar putusan ini dinyatakan bahwa menyatakan ya tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemenangan untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Tadi sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana pernyataan dari Ibu Widya terkait dengan si Rasman Botak yang katanya mentransfer atau menawarkan uang kepada Caca sebanyak 12 juta untuk bisa sekedar memegang lato-latonya si Rasman Botak ini. Saya penasaran kira-kira Caca yang dimaksud ini Caca siapa ya? Kok bisa Rasman Botak ini menawarkan 12 juta untuk bisa memegang lato-latonya? Katanya menurut Bu Widya, kok bisa ya Caca cantik begitu dihargai dengan 12 juta? Murah banget sih. 12 juta kalau kita di sini buat apa ya? Bisa beli motor satu. Ya teman-teman, saya kira mungkin teman-teman punya pandangan tersendiri terkait dengan video-video yang saya tampilkan. Silakan menulisnya di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.